Kisah ini kualami sekitar tahun 2000-an. Saat itu aku masih duduk di bangku kuliah, dan aku juga berprofesi menjadi seorang singer band yang kerap kali perform di kafe atau hotel. Hari itu cukup mendadak aku ditelepon oleh leader bandku, karena malam itu ada jadwal perform bersama grup bandku di sebuah hotel di kota Solo sekitar jam 10 malam. Kebetulan hari itu jadwal kuliahku cukup padat sampai sore hari. Jadi setelah pulang dari kampus dan mempersiapkan segala sesuatunya dari rumah, aku baru bersiap untuk berangkat ke Solo hampir jam 5 sore. Aku diantar oleh kakak laki-lakiku menuju ke tempat pemberhentian bis yang ada di kotaku. Di tahun itu belum ada jalan tol dari kotaku menuju ke kota Solo. Sehingga waktu tempuh normal yang harus tempuh sekitar 3 sampai 3,5 jam kalau tidak macet dari kotaku menuju kota Solo. Cukup lama aku menunggu bis jurusan ke Solo. Tapi entah kenapa bis yang kutunggu tidak juga kunjung datang. Padahal biasanya banyak sekali bis jurusan ke Solo. Tapi sore itu justru jurusan ke kota lain yang datang silih berganti. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, tapi bis yang kutunggu tetap tak kunjung datang. Kakak laki-lakiku yang masih setia menemaniku menunggu bis, akhirnya terlihat mulai gelisah. Ia pun mengajakku pulang saja, dan menyarankan agar aku mengcancel saja job malam itu, dengan alasan tidak dapat bis. Karena memang bis yang sudah ditunggu, tidak juga kunjung datang, dan sudah hampir 1 jam kami menunggunya. Dan hari pun juga sudah mulai malam, sudah jam setengah 7. Kalau masih belum dapat bis juga, pasti aku juga bakalan terlambat sampai di Solo nantinya. Karena aku harus sudah perform jam 10 malam nanti, jadi mungkin tidak akan keburu waktunya. Aku yang juga sudah mulai gelisah masih coba untuk bersabar menunggu. Aku bilang pada kakakku untuk menunggu sampai jam 7 bisnya. Jika bisnya sampai jam 7 tetap belum datang, maka aku akan pulang dan membatalkan job malam itu. Aku pun juga sudah mengabari leaderku kalau aku masih belum mendapatkan bis juga. Sampai akhirnya 15 menit kemudian, tiba-tiba ada sebuah bis datang dengan sorot lampu yang cukup menyilaukanku, yang membuatku menoleh ke arah bis itu. Solo, Solo, terdengar teriakan dari kondektur bus. Nah, itu dia akhirnya bis yang kutunggu datang. Sejenak aku sedikit terpaku saat bis itu sudah berhenti di depanku. Tampilan bis itu terlihat asing, tidak seperti bis jurusan ke Solo yang biasa kutumpangi. Karena memang bukan baru pertama kali itu aku mendapatkan job untuk perform di kota Solo. Bis yang ini tampak seperti bis kuno yang terlihat cukup antik, dengan dominasi kayu di bagian sisi bisnya. Kakakku juga sempat merasa heran dan menyeletuk, kok bisnya seperti itu? Kakakku sempat bertanya, apa aku yakin tetap akan naik bis itu? Karena bis itu tampak tidak familiar seperti bis jurusan Solo yang biasanya. Namun karena aku sudah diburu waktu, aku pun mengangguk mantap untuk tetap berangkat naik bis itu. Mungkin saja itu memang bis model yang baru. Toh jurusannya memang ke Solo, sesuai dengan tujuanku. Setelah berpamitan pada kakakku, aku pun segera menaiki bus itu yang kemudian membawaku pergi. Saat masuk ke dalam bis, terlihat sudah ada beberapa penumpang yang duduk di dalamnya. Tapi entah kenapa suasana di dalam bis tersebut cukup hening. Para penumpang itu tampak hanya duduk diam dan tidak berbincang-bincang, seperti layaknya penumpang bis pada umumnya. Meski dengan perasaan yang cukup heran, aku memilih untuk mengabaikannya dan segera mencari tempat duduk yang kosong. Kebetulan ada 2 bangku kosong bersebelahan di bagian tengah, dan aku pun memilih duduk di dekat jendela. Ya, aku memang lebih suka duduk dekat jendela, supaya aku bisa melihat pemandangan di luar jendela, agar tidak bosan juga selama perjalanan. Hingga tak lama kemudian, tampak kondektur menghampiri dan berdiri di dekat bangkuku untuk menarik uang karcis pembayaran bis. Karena sudah biasa pergi ke Solo, maka sebenarnya aku pun sudah hafal dengan harga karcisnya. Tapi untuk sekedar basa-basi, aku tetap menanyakan berapa harganya. Ternyata harga karcisnya justru lebih murah dari harga yang biasa aku bayar. Mungkin karena bis kini bis kuno pikirku. Aku pun kemudian membayarnya dengan uang pas. Memang aku sengaja membayar dengan uang pas. Karena biasanya kalau membayar dengan uang lebih, pasti akan cukup lama menunggu uang kembaliannya. Biasanya kondekturnya akan beralasan belum ada kembalian.
sehingga dia baru akan memberi kembalian setelah selesai menarik uang dari semua penumpang. Bahkan kadang, ada yang harus ditanyakan dulu uang kembaliannya baru dikasih. Itulah makanya aku menjadi malas dan selalu membayar dengan uang pas. Setelah membayar dan kondektur pun itu pergi, aku membuka bekalku. Aku memang sengaja membawa bekal di rumah, karena pasti tidak sempat untuk makan. Dan aku juga tidak sempat makan di rumah, karena tadi sudah dikejar waktu. Juga nanti kalau sudah tiba di Solo, pasti waktunya juga sudah sangat mepet, sehingga tidak akan keburu lagi jika harus makan dulu. Itulah sebabnya sebelum berangkat, aku pun sudah make up tipis dari rumah, sehingga nanti tinggal sedikit membenahi dan tinggal ganti baju untuk perform. Setelah tiba di hotel tempat bandku yang akan perform nanti, aku membawa bekal roti juga susu sebagai makan malamku di perjalanan, dan aku pun mulai menyantapnya. Saat sedang menyantap bekal, ada notif SMS masuk dari leader bandku di HP-ku. Ya, karena saat itu baru ada fitur SMS untuk chat via HP. Belum ada WA dan sebagainya. Leaderku pun menyuruhku untuk tenang saja dan gak usah panik. Dia berkata sudah sepakat dengan personel yang lain. Jika nanti semisal aku tidak keburu untuk sampai di Solo sebelum jam 10, maka aku disuruh gabung perform di saat sesi kedua saja, yaitu sekitar jam 11.30 malam. Agar aku masih bisa istirahat dulu sebentar dan gak harus terburu-buru untuk segera perform saat sampai di hotel. Memang setiap perform band ada 2 sesi. Di tiap sesinya berdurasi selama 60 menit, di mana di antara tiap sesinya itu ada jeda break selama 30 menit. Setelah membaca SMS dari leaderku, aku pun jadi merasa sedikit lega. Dan bekalku pun sudah habis kumakan. Dan mungkin karena memang aku sedikit lelah setelah kuliah seharian hari itu, aku pun merasa mengantuk. Tapi aku merasa kantukku itu seperti benar-benar tidak tertahankan lagi. Sehingga aku pun memejamkan mata dan berpikir untuk tidur dulu beberapa menit. Setelah perjalanan yang kutempuh juga masih cukup lama. Barangkali nanti badanku bisa lebih fresh setelah tidur. Dan tak terasa aku pun terlelap. Hingga tak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Aku sempat terbangun dan menatap ke arah luar jendela untuk mencoba melihat sudah sampai di mana saat itu. Tapi pemandangan di luar jendela hanya gelap dan samar terlihat seperti dedaunan di pucuk-pucuk pohon yang terlihat di kegelapan malam. Tidak terlihat lampu jalan kota, jalanan beraspal atau bangunan-bangunan rumah atau toko yang biasa terlihat di sisi jalan. Sebenarnya aku merasa heran, karena bis yang kutumpangi itu seolah sedang melayang di udara, sehingga hanya daun-daun saja yang tampak. Tapi karena rasa kantukku yang masih sangat mendera, membuatku berhenti berpikir dan kembali terlelap. Entah untuk berapa lama. Hingga kemudian aku dikagetkan oleh suara teriakan kondektur yang menyebutkan nama daerah di kota Solo, di mana itu memang tempat tujuanku untuk turun. Nanti setelah turun, aku akan berganti naik taksi menuju ke hotel tempat bandku akan perform. Langsung saja aku balas teriak ya dan bergegas mengemasi semua barang bawaanku dan beranjak dari kursi yang kududuki menuju pintu keluar dengan sedikit tergesa. Untung belum kelewatan tempatnya gara-gara aku tertidur pulas tadi. Setelah itu aku pun turun dari bis yang segera melaju pergi meninggalkanku. Saat sudah turun, aku baru sadar ternyata aku turun agak jauh dari tempat yang biasanya. Pantas saja, lumayan gelap di situ, karena tempat mangkal taksi dan angkot masih agak di depan sana. Dan akhirnya mau tak mau, aku pun harus berjalan kaki menuju ke sana. Singkatnya, aku pun mendapat taksi segera yang membawaku menuju ke hotel yang kutuju. Setelah sampai di hotel, karena memang sudah diberitahu di mana kamar yang ditempati oleh teman-teman bandku, aku pun langsung menuju ke kamar. Di hotel itu kami, anak band mendapat fasilitas 2 kamar hotel. 1 kamar diisi aku dan teman sesama vokalisku yang juga perempuan. Sedang 1 kamar lagi diisi oleh personal band yang lain yang semuanya laki-laki. Setiba di depan pintu kamar, aku pun memencet bel dan temanku pun segera membukakan pintu untukku. Anehnya dia malah tampak sedikit terkejut melihatku. Loh, kok kamu sudah sampai? Katanya tadi hampir jam 7 baru dapat bis, tanyanya kepadaku. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Tapi berhubung aku harus segera bersiap,
Aku pun tidak menjawab lebih detail lagi dan langsung masuk ke dalam kamar. Dan aku pun segera prepare untuk perform malam itu. Saat sedang prepare, terdengar telepon kamar berdering dan temanku mengangkatnya. Ternyata itu dari leader band. Aku sempat mendengar kalau temanku mengatakan bahwa aku sudah sampai dan sudah ada di kamar. Kemudian temanku itu memberikan teleponnya kepadaku. Setelah ku terima, terdengar suara leaderku terdengar sangat terkejut setelah tahu kalau aku sudah tiba. Dia bilang tadi barusan mamaku menelponnya, mengabarkan kalau aku sudah berangkat ke Solo. Ya, memang aku yang memberikan nomor telepon leaderku kepada mamaku, supaya mamaku bisa mengecek keberadaanku. Akhirnya leaderku menyuruh aku untuk menelpon mamaku dengan memakai HP-nya, sebagai bukti bahwa aku benar-benar sudah sampai dengan selamat dan sudah bertemu dengan teman-teman bandku di Solo. Aku pun akhirnya pergi ke kamar sebelah tempat leaderku berada untuk meminjam HP-nya agar aku bisa menelpon mamaku. Singkatnya aku pun menelpon mama dan mengabarkan kalau aku sudah sampai. Tapi reaksi mamaku ternyata sama dengan teman-temanku yang terdengar terkejut. Loh, kok kamu sudah sampai? Lah memang tadi dapat bis jam berapa? Tanya mama kepadaku. Aku menjawab hampir jam 7 malam aku baru dapat bis. Ya kan memang begitu kenyataannya tadi. Mamaku malah jadi tambah heran dan terdengar seolah nggak percaya. Hah? Lah ini sekarang baru jam 8 kurang sedikit. Kok sudah sampai kamu? Kata mamaku. What? Belum ada jam 8. Gantian aku yang shock. Refleks aku melihat jam tanganku. Memang dari naik bis tadi, aku belum sempat melihat jam tangan. Bahkan saat turun dari bis pun, aku memang tidak melihat jam tangan sama sekali. Kuliah jam tanganku menunjukkan pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Artinya memang benar, saat itu belum ada jam 8 malam. Astaga, gak mungkin. Jelas-jelas tadi aku baru dapat bis sudah hampir jam 7 malam. Harusnya sekitar jam 10 kurang sedikit, aku baru tiba di Solo. Dan apabila kena macet, pasti lebih dari jam 10 aku baru sampai. Mana mungkin belum ada 1 jam aku sudah sampai di Solo, bahkan sudah tiba di hotel. Meskipun di tahun 2025 sekarang pun, yang sudah ada jalan tol dari kotaku menuju ke Solo, gak mungkin banget jika ditempuh kurang dari 1 jam lewat jalur darat. Setelah menutup telepon, pikiranku masih dipenuhi dengan keheranan. Kok bisa secepat itu aku sudah sampai di Solo? Bagaimana mungkin? Aku benar-benar gak paham. Ini aneh, tapi nyata terjadi, dan ku alami sendiri. Apa mungkin aku sudah naik bis hantu? Atau lebih tepatnya mungkin bis malaikat? Karena sebenarnya bis itu kan sudah menolongku, sehingga aku bisa lebih cepat sampai ke Solo. Apalagi aku sedang benar-benar diburu waktu. Pantas aja bisnya terlihat asing, seperti antik, seperti kuno, dan gak biasa. Pantas aja, semua penumpang hanya terdiam dan hening, tidak seperti suasana di bis pada umumnya yang ramai. Pantas saja, pas aku sempat terbangun dari tidur dan melihat keluar jendela, hanya di daunan di gelapnya malam yang kulihat. Apa mungkin benar bis itu sebenarnya sedang terbang? Entahlah. Bahkan hingga detik ini, aku masih tidak bisa menjawab pertanyaanku sendiri.